Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok enggak, Pak, tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang, tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang Jawa Barat itu biasa berstand up komedi karena masyarakatnya masyarakat rinya, selalu tersenyum. Kalau ada yang celaka kakinya patah, untung celebur sukuna. Kalau tangannya patah, untung ukur lengan. Kalau dia meninggal, untung mawar. Apalagi hirup bakal sangsara. Itulah orang Jawa Barat, selalu pandai bersyukur. Kalau ngomongin orang anak muda kaum milenial, kadang-kadang negara ini bikin bingung. Anak-anak disuruh pandai tapi sekolahnya nggak cukup. Disuruh pandai tapi biaya pendidikannya mahal. Disuruh kuliah tapi biaya kosnya mahal. Terus biaya semester belum ditambah biaya pacaran, kan bikin rumit. Jadi itu membuat semuanya menjadi ringan karena dua-duanya namanya ringan. Memilih gubernur itu memilih D1 dan D2, tinggalin nomor mobil nggak percaya Pak. Jadi nggak ada problem siapa gubernur Jawa Barat, jadi wakilnya juga Dedi, tidak akan ada kiri-kirian gitu. Nah, agar kita tidak bingung, mari kita demo sama-sama sama negara ini. Hei, anak muda disuruh profesi menekuni pada bidangnya, jumlah pelajaran 17 miliar. Anak mahasiswa disuruh mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sama jumlah mata kuliahnya seabrek-abrek. Yang enak Mbak Nana ngomong-ngomong salting dari duit. Apa pesan saya terakhir? Jampe harupa, gerak gede, gerak lupa, gerak pilih nomor 4. Yang kerjanya dapat, biar dapat jodoh lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah, malam ini kita tantang untuk bikin orang ketawa. Sebetulnya itu Pak Ahok akan stand up komedi, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahok. inilah nasib yang namanya Basuki. Basuki itu nggak pernah jadi penyanyi, pasti pelawak. Udah nasib. Saya kenapa pakai batik kayak pejabat? Saya masalah tuh saya suka lupa saya itu pejabat. Jadi sebetulnya saya ini orang yang sopan, tau nggak? Cuma karena kesopanan seorang pejabat itu beda dengan kesopanan lagi di nongkrong di warung kopi. Saya betul-betul lupa. Saya ingat banget waktu itu banjir tahun 2013 awal, Pak Jokowi suruh saya beresin tuh waduk Pluit tuh, karena tuh inti dari Jakarta nih, tengah nih. Pokoknya beresin waduk Pluit, jangan sampai damnya jebol. Kalau jebol bisa meninggal. Oke Pak, siap Pak. Terus pagi-pagi saya ngatur 1.200 orang mau pindah, mau ngerayu ke Marunda. Jadi kantor lurah saya cek semua. Tiba-tiba, ini jam 10 nih, sampai jam 10, tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik, terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah, terus Pak Wali Kota lihat saya, dipikir, waduh mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Oh, terus kemarin saya tanya dari teman, kok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa? Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan nggak gampang marah-marah sekarang. Contoh terakhir, saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini?
Saya bilang nggak ada Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya nggak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin iblusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak. Jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin masa yang gratisan. Tunggu undangan kampung. Ya kan? Kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak duduk di situ. Kawinan. Terus datang kampung-kampung pelosok kan. Ada yang datang di rel kereta api, samping rel kereta api tembok dijebol dibikin panggung pesta. Terus saya datang kan. Ya, ini rel kereta api nih, jalan kan. Terus saya nyalamin, ahok, gitu. Emang cuma dulu doang dipanggil. Aku juga kan dipanggil gubernur. Ahok datang. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok enggak. Pak, tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak. Ya iyalah, ya aku datang tuh mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak, habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang. Tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itulah kira-kira. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, ya tentu ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Kita melihat kedua ya sosok yang bernama Ahok dan juga KDM, ya mereka sama-sama pernah menjabat di pemerintahan teman-teman ya, di gubernur ya. Kita melihat bagaimana jejak Ahok waktu masih beliau ya menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu, dan beliau ya berbagi cerita ya tentang apa yang pernah dilakukan di warga DKI Jakarta. Dan juga kita melihat teman-teman bagaimana penampilan ya Kang Deddy Mulyadi ya saat tampil di depan umum, di depan warga atau di depan rakyat ya, dan semua bertepuk tangan untuk menyambut beliau karena mereka banyak yang menjadi tertarik ya, menjadi senang kepada beliau teman-teman ya. Ini adalah ya salah satu tanda-tanda ya seorang pemimpin yang disukai atau disenangi oleh masyarakat atau warga sendiri. Ya tentu dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana ya pernyataan Ahok atau tentang tanggapan Ahok ya yang kita lihat di media sosial tentang ya ekonomi negara kita saat ini ya, tentang perpajakan ya. Kita lihat bahwa tiga ya saran Ahok sebenarnya untuk memperkuat ekonomi ya. Salah satunya adalah pajak mesti transparan. Nah, apa teman-teman maksud ya pernyataan Pak Ahok ini mengatakan pajak itu harus ya transparan ya. Ya pajak mestinya transparan, jangan pengusaha dikejar-kejar oknum pajak yang memeras. Ini kata Ahok ya. Nah, di sini disampaikan teman-teman bahwa ya mantan gubernur DKI Jakarta ini ya mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya kembali memberikan pernyataannya ya terkait perpajakan yang ada di negara kita ya. Pak Ahok ini teman-teman memberikan 3 rekomendasi kepada kepemerintahan untuk ya meningkatkan ya daya saing dan memperkuat perekonomian. Yang pertama kata Ahok adalah pemerintah perlu ya meningkatkan kepercayaan rakyat meningkatkan kepercayaan rakyat dan investor ya melalui transparansi anggaran. Nah, dengan ada transparan dari pihak pemerintah perpajakan, maka katakan dari masyarakat atau dari warga yang punya usaha atau para pengusaha ya maka akan ada peningkatan ya pertumbuhan perekonomian karena ada kepercayaan ya rakyat dan investor ya melalui transparan tersebut ya. Nah, kenapa ya kebanyakan rakyat atau masyarakat Indonesia saat ini ya sulit atau ya
berat untuk membayarkan pajak kepada pemerintah, ya. Ya, salah satunya karena kita mendengar ya berbagai berita atau informasi ya bahwa perpajakan ini ya perusahaan atau ya pajak ini adalah sarang mafia koruptor, ya. Di situ paling banyak orang-orang yang korupsi adalah di perpajakan. Nah, jadi ya katakan masyarakat Indonesia atau warga Indonesia malas ya, buat apa bayar pajak mahal-mahal tetapi hanya untuk ya keuntungan segelintir orang ya, untuk keuntungannya ya. Pemerintah tidak mengawal atau pemerintah tidak ketat ya dalam pengawasan perpajakan dalam hal ini ya, sehingga timbul di dalam pemikiran ya warga Indonesia atau masyarakat ya sulit ya dan tidak mau membayarkan pajak hampir-hampir ya. Nah, seperti apa yang kita lihat bahwa pajak mestinya transparan ya, transparan, jangan pengusaha dikejar-kejar oleh oknum pajak nah yang memeras. Nah, kata Ahok saat menjadi menteri ya, saat menjadi ya pemateri dalam acara Wisdom tahun 2025 yang digelar ya Permata Bank di The Ritz Carlton ya di Jakarta pada Selasa 7 Oktober tahun 2025 pada waktu itu, teman-teman ya. Lalu ia melanjutkan ya, ia juga menilai ya pemerintah perlu membereskan biaya dan cukai agar bisa memberantas ya penyelundupan barang ilegal yang merusak industri atau manufaktur di dalam negeri. Nah, itu salah satu pernyataan Ahok, teman-teman ya, dalam terkait perpajakan yang ada di negara kita saat ini ya. Lalu selain itu kata Pak Ahok juga menyampaikan berpendapat bahwa ya pemerintah harus memperbaiki ya pengadaan barang dan jasa atau procurement ya agar lebih transparan lah ya dan terbuka ya bagi pelaku industri dalam negeri. Bila ini dilakukan ya kata Pak Ahok, sektor manufaktur akan hidup ya karena memiliki pasar. Mantan komisaris utama ya Pertamina itu mencontohkan ya pemerintah bisa menerapkan sistem keanggotaan bagi pelaku industri yang terdaftar dalam lembaga kebijakan ya pengadaan barang atau jasa pemerintah LKPP. Ya, nantinya para pelaku industri bisa ya memasukkan harga masing-masing dengan catatan harga tersebut ya selama sama seperti yang ditawarkan ke sektor swasta sesuai dengan faktur pajak tersebut ya. Nah, ketiga yang disampaikan Ahok dalam hal ini, teman-teman, mengatakan ya menyarankan agar ya pemerintah mencabut ya subsidi di dalam bentuk barang. Pasalnya ya selama ada disparitas harga barang maka celah untuk melakukan kecurangan atau penipuan di dalam distribusi subsidi ya akan terbuka lebar. Ahok pun mengusulkan ya agar ya subsidi barang diganti dengan bentuk voucher digital supaya uang subsidi dapat atau tepat sasaran dan akan menggerakkan ekonomi Indonesia saat ini ya. Teman-teman, itu ya tanggapan Pak Ahok ya mengenai pajak ya. Sebenarnya kalau pemerintah mau ya ada peningkatan atau pertumbuhan ekonomi ya tentu ada pengaruh besarnya dari pihak perpajakan ini, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan silakan teman-teman ya tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.